Sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Hari ini kita mau sama-sama merayakan kebaikan Tuhan. Come on, say. Woo. Sebab Engkaulah Allah kami, segenap hati kami. Nyatakan. Kau ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Engkau bersuka nyanyikan hidup pujian. Kau ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Engkau bersuka nyanyikan hidup pujian. Sebab Tuhan kita Allah, Dia tetap. Katakan. Di dalam kesesakan, come on, Kau beri kelegaan. Oh yeah, di dalam kesedihan, Kau beri penghiburan. Nyatakan kasih-Nya, kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun berkah, membawa damai dan sukacita. Kau ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Engkau bersuka nyanyikan hidup pujian. Kau ubahkan, thank you God, menjadi tarian. Engkau bersuka nyanyikan hidup pujian. Thank you God. Kesesakan, Kau beri kelegaan. Di dalam kesedihan, oh yeah, Kau beri penghiburan. Nyatakan kasih Yesus. Oh, thank you Jesus. Segala kegelapan, fajar pagi pun berkah, membawa damai dan sukacita. Kau ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Engkau bersuka nyanyikan hidup pujian. Kau ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Engkau bersuka nyanyikan hidup. Kau Allah yang penuh kasih Tuhan. Amarahmu hanya sekejap saja, tapi kemurahan-Mu dalam hidupku sepanjang masa. Kau ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Engkau bersuka nyanyikan hidup pujian. Say, oh, Kau ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Engkau bersuka nyanyikan hidup pujian. Saya percaya setiap kita antusias untuk memuji Tuhan, amin. Mari sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Sebab Engkaulah satu-satunya yang kami miliki Tuhan. Engkau satu-satunya yang bertata di atas setiap puji-pujian. Ini rasa syukur kami, ini pujian kami Tuhan. Hanya bagi Engkau, sebab Engkaulah satu-satunya yang layak. Berikan dengan antusias setiap kita nyatakan. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan
berapa dari kita yang bersuka cita? Tengok kanan kiri, colek bilang, lebih lagi dong. Lebih lagi dong. Like David dance, come on. Yes, yes. Kami mau menari untuk Engkau Tuhan. Oh yeah. Kami merayakan Engkau Tuhan sama-sama. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance like David. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance like David. I will dance, I will dance, I will dance, I will dance like David dance. I will dance, I will dance, I will dance like David dance. Come on. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will pray like David. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will pray like David. Say, I will pray, I will pray, I will pray like David. Like David. Say, I will dance, I will dance, I will dance like David dance. Oh yeah, I will dance, I will dance, I will dance like David dance. Saudara, seberapa dari kita yang hari ini datang di tempat ini benar-benar mau kasih tarian kita buat Tuhan Yesus? Sorakan haleluya, haleluya. Saya mau ajak setiap kita untuk lakukan satu gerakan ini sambil kita nyanyikan I Will Dance. 1, 2, 3. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance like David. Sama-sama. When the Spirit of the Lord, come on, I will dance like David. Sekali lagi, when the Spirit of the Lord says upon my heart, I will dance like David dance. Come on. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance like David dance. Oh, I will dance, I will dance, dance, dance like David dance. Dance like David. Oh, I will dance, I will dance, dance, I will dance like David. Dance like David. Sekali lagi, I will dance, I will dance, I will dance, I will dance like David. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Saat ini kita mau menyiapkan hati kita untuk menerima dan menyambut kebenaran firman Tuhan. Dan biarkan firman Tuhan ini bukan hanya menjadi pesan yang lewat begitu saja, tetapi bisa menjadi rema atas kehidupan setiap kita. Setiap kita bukan hanya menjadi pendengar, tetapi setiap kita bisa menjadi pelaku atas firman Tuhan itu. Amin. Mari saat ini, mari kita mau siapkan hati kita. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagu bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah
kekuatan yang baru kunci dan ingin mengenalmu amin. Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Ini doa kami kepadamu. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Angkat pujian, katakan. Ku buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terkagum bila ku lihat hidup Dan karya tanganmu. dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri Saudara, setiap kita bangkit berdiri bersama-sama nyatakan. dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih, Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. katakan dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Sekali lagi nyatakan dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang kasihmu yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari saat ini saya mengajak setiap kita untuk menaikkan syukurmu. Naikkan ucapan syukurmu yang terdalam. Katakan terima kasih. Katakan terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat cintamu, buat berkatmu, buat pengorbananmu yang sempurna.
Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Katakan jangan dengan ragu. Takkan selalu Sampaikan ke Tuhan dengan rasa syukur. Jangan setengah-setengah, jangan malu. sungguh indah. Yuk sama-sama yuk siang ini katakan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Kami terus percaya Tuhan. Terlalu dalam Terima kasih Yesus. dimengerti. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sungguh besar. Itu sebabnya jangan takut. Sampaikan, katakan ke Tuhan. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Ajaib selalu perbuatan Tuhan. Dahsyat. Yes, amin. Tidak terselami. Justru dia sangat mengerti keberadaan hidup kita masing-masing. Dia gak pernah terlambat pertolongannya. Kayaknya slow banget, lama banget. Mood kita berubah. Emosi jadi gak stabil. Ada banyak ketidaktenangan. Tapi sebenarnya kalau kita masih bisa bahkan ada di ruangan ini jam 1.30 kita ke gereja, kita ibadah. Itu semua karena perbuatan Tuhan. Yes. Kami dari tadi coba memberi yang terbaik di ibadah ini, tetapi kami juga sadar kok kami gak bisa buat lebih lagi kalau bukan kuasa Tuhan sendiri yang bekerja. Dan kehormatan, kebanggaan kami para pelayan Tuhan adalah karena kami tahu persis jauh sebelum kami tiba di gedung ini, di ruangan ini, Tuhan sudah lebih dulu ada di sini. Itu sebabnya kami bukan hanya tentang memberi pelayanan yang baik kepada Anda semua. Tapi kami yang melayani, kami antusias, kami penasaran, kami mau melihat, kami mau mendengar. Tangan Tuhan yang hebat akan melakukan pekerjaan yang dahsyat di hidupmu masing-masing. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saya nggak tahu Anda datang dengan keluarga, Anda datang dengan sendiri. Tapi dengar baik, Anda pulang tidak akan sama seperti waktu Anda datang. Kasih karunia Tuhan lebih dari cukup. Amin. Itu sebabnya saya percaya nggak ada yang terlambat kok. Nikmati sisa ibadah jam yang tersedia di ibadahmu pada siang ini. Setiap detik yang akan terus berlangsung tidak ada yang sia-sia. Yang sakit disembuhkan. Yang dalam kebingungan Tuhan kasih hikmat. Tuhan kasih kesabaran. Nanti Tuhan baru akan terus bicara. Sehingga kita mengerti gak ada yang salah di hidup kita. Karena emang kita perlu lebih lagi mengenal Tuhan. Dan siang ini lewat firman-Nya Tuhan mengutus hambanya. Seorang sahabat, seorang pemimpin keluarga yang baik, seorang gembala yang luar biasa. Pastor Michael Gunawan, boleh berikan tepuk tangan buat hambanya. Gembala sidang dari GSJS Pakuan Mall Surabaya, luar biasa. Setiap minggu melayani ribuan jiwa yang Tuhan titipkan. Dan saya senang waktu saya minta dalam kerendahan hatinya mengiyakan untuk sama-sama melayani di sini. Kita gereja yang baru yang ada di Pondok Indah Mall 3 ini. Tapi itulah gereja. Gereja harus bisa rukun, saling menjaga, membangun tubuh Kristus. Pada akhirnya gereja bukan milik siapa-siapa, gereja itu punya Tuhan semuanya. Yes, amin. Jadi justru kita berdoa buat setiap gereja di Jakarta, setiap gereja di Indonesia. Biar Tuhan titipkan jiwa-jiwa lebih lagi dan lebih lagi. Sehingga penduduk surga bertambah banyak. So Bapak Ibu nikmati firman Tuhan ke depan. Kasih fokus, kasih semangat, gesture, antusias, responi firman dengan benar. Nanti Anda akan terkaget-kaget deh. Seminggu ini Anda akan melihat Tuhan tidak pernah lepas tangan atas hidup dan keluargamu.
dari siang ini dia telah melakukan yang terbaik. Mari kita sambut hambanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang mengutus hambanya Pastor Michael Gunawan. Yes, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Berapa banyak percaya hari ini ada kemenangan besar yang Tuhan sediakan buat kita. Tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, Pertolonganku datang dari sama-sama dengan saya akan suara-Mu. Tegaklah tanganmu, jangan lepaskan. Ini doa kami Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Sama-sama dengan saya kita katakan kepada apapun yang saudara hadapi, sama-sama dengan pertolongan kami Tuhan. Jemaat sendiri katakan, ku pandang wajah-Mu. Pandang wajah Tuhan pada siang hari ini Bapak Ibu Saudara, percayalah. Pertolonganku datang dari-Mu. Oh Tuhan, dengar doa anak-anak-Mu di tempat ini. Jangan pernah lepaskan kami orang-orang yang percaya. Kami yang berkumpul di tempat ini, kami percaya ada kemenangan, ada sukacita, ada berkat besar yang kami terima hari ini. Dan sekali lagi yang percaya. Dalam hidup. Kita berikan tepuk tangan yang paling Thank you, Jesus. Pagi hari ini kami berkumpul di tempat ini dan harapan kami hanya kepada Tuhan Yesus. Sebab kami tahu manusia boleh mengecewakan, keadaan hidup boleh mengecewakan, tapi firman-Mu berkata orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan Tuhan. Sebab itu hari ini kami datang kepada Tuhan dan kami percaya bahwa Tuhan kami selalu punya cara untuk menolong kami. Kami bukan orang yang tanpa masalah, kami bukan orang yang tanpa tantangan, tetapi kami percaya Tuhan kami selalu punya cara untuk menolong kami. Sebab itu dalam hidup kami sehari-hari kami mau mengandalkan Tuhan. Kami mau percaya hanya Tuhan yang sanggup mengubah hidup kami. Karena dalam hidup ini kami telah melihat dan kami telah mengecap bahwa Tuhan Yesus memang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan firman Tuhan yang tidak terbatas. Dan hamba-Mu percaya saat firman Tuhan diberitakan. Setiap kami yang datang pulang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Sebelum duduk kasih salam kanan kiri, kasih tahu kamu kok awet muda hari ini ya. Ah itu saudara ya kan, aduh kelihatannya 20 tahun lebih muda gitu kan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Selamat pagi, shalom. Belum semuanya sekali lagi, selamat pagi, shalom. Tuhan Yesus kita baik, amin. Kasih tahu kanan saudara Tuhan Yesus baik. Kasih tahu kiri saudara lebih keras Tuhan Yesus dahsyat.
Yang percaya dia luar biasa, lambaikan tangan tinggi-tinggi Bapak Ibu. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Puji Tuhan, saya ucapkan shalom kepada setiap saudara. Nama saya Pastor Michael Supit. Oh bukan ya saudara ya kan. Oh saya salah gereja saudara. Nama saya Pastor Michael Gunawan. Sebuah kehormatan bisa melayani saudara hari ini. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus tentunya sudah mengundang saya. Dan saya berterima kasih juga bagi setiap saudara yang sudah hadir. Saya berterima kasih kepada Pastor Joshua Supit dan Pastor Alena Supit. Dua hamba Tuhan yang luar biasa. Boleh kita kasih tepuk tangan buat gembala saudara yang luar biasa. Saya kenal dengan beliau dengan baik dan saya tahu beliau adalah seorang yang cinta Tuhan. Dan saudara semua berada di bawah penggembalaan yang baik. Dan saya percaya Forward Living Church akan melihat perkara-perkara besar. Tuhan percayakan di 1-2 tahun yang akan mendatang. Tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Saya hari ini membawa firman Tuhan dan doa saya firman ini bisa memberkati saudara semua. Saudara siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dari 1 Korintus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-16. Hari ini saya mau menyampaikan kepada saudara satu hal yang Tuhan taruh dalam hati saya. Dan saya tahu kalau Tuhan yang suruh, saya yakin jemaat Tuhan pulang diberkati Tuhan. Amin. Kita akan baca bergantian, saya akan baca ayat 12, saudara 13. Dan kita akan bergantian sampai ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ayat 13. Dan belum semuanya. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia. Tetapi perhatikan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah sebuah kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ayat 15, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Ayat 16 baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia. Tetapi, sekali lagi kita ulangi. Tetapi memiliki pikiran Kristus. Hari ini saya mau membawakan satu firman Tuhan. Saya beri judul memiliki pikiran Kristus. Ulangin sama-sama 1, 2, 3. Memiliki apa? Pikiran Kristus. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang baru kita baca mengajarkan kepada kita. Bahwa kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang percaya, kita punya sebuah keunggulan yang tidak dimiliki oleh manusia dari dunia ini. Yaitu kita memiliki pikiran, apa Bapak Ibu Saudara? Pikiran Kristus. Nah itu spesialnya kita sebagai manusia rohani. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita diberikan sebuah hak istimewa dari Tuhan. Kita bukan punya pikiran yang hanya datang dari dunia. Kita bukan hanya punya pikiran yang datang dari hikmat manusia. Tetapi kita memiliki pikiran Kristus. Kasih tahu kanan kiri, kita punya pikiran Kristus. Nah pikiran inilah yang membuat kita beda dengan orang lain. Saudara, pertanyaannya apa yang membedakan saudara yang datang ke gereja dengan orang yang tidak ke gereja? Apa yang membedakan saudara yang datang pagi-pagi jam 10:30 datang ke Pondok Indah. Saudara datang ke tempat ini, apa bedanya kita dengan orang yang jalan-jalan di mall? Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa kita memiliki sesuatu yang berbeda, yaitu pikiran kita. Dan saudara, saya melihat dalam kehidupan saya secara pribadi. Dan saya lihat itu dalam kehidupan banyak orang yang saya gembalakan di Surabaya. Bahwa orang yang punya pikiran Kristus, dia bukan cuma menjalani hidup biasa-biasa. Tetapi orang yang punya pikiran Kristus, dia bisa menikmati hidupnya dengan baik. Bapak Ibu Saudara, saya percaya orang Kristen adalah orang yang paling bisa menikmati hidup. Saya percaya orang Kristen bukan orang yang datang ke gereja dengan muka yang muram dan muka yang bete. Saudara tahu apa itu bete? Butuh tati tayang. Ya kan saudara, saya percaya bukan orang Kristen datang ke gereja lalu saudara cuma ngelamun dan lihat saya. Tapi saya percaya orang Kristen adalah orang-orang yang kalau datang ke gereja penuh dengan sukacita, penuh dengan semangat. Karena dia tahu Tuhannya dahsyat dan Tuhannya luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saudara, orang yang punya pikiran Kristus tidak akan mengalami virus yang saya sebut GGD. Apalagi Pak Pendeta itu virus GGD. Virus GGD ada virus gitu-gitu doang. Kasih tahu kanan kiri, jangan gitu-gitu doang.
Ya kan hidupnya biasa-biasa. No. Firman Tuhan berkata, pikiranku di atas pikiranmu. Jalanku di atas jalanmu. Artinya kalau kita punya pikiran itu, hidup kita pasti berbeda dengan orang dunia. Hidup kita pasti punya tingkat kenikmatan yang lebih daripada dunia. Saya selalu percaya orang Kristen hidupnya penuh sukacita. Yang setuju katakan amin. Saya percaya orang Kristen hidupnya penuh damai karena kita punya pikiran Kristus. Level kita beda Bapak Ibu Saudara. Orang dunia bisa sebut kita agak lain. Kasih tahu kanan kiri, kamu agak lain gak? Ya kan? Orang bisa lihat kita, orang ini ngalamin masalah ya. Orang ini juga punya persoalan ya. Tapi kok bisa sukacita? Iya, karena kita punya pikiran Kristus. Orang kalau mengerti rahasia ini, saya yakin level sukacitanya pasti beda. Sama seperti suami kalau mengerti pikiran istri pasti lebih bahagia daripada suami yang gak ngerti. Setuju gak sama saya? Suami kalau ngerti pikiran istri hidupnya pasti bahagia. Kenapa? Karena seringkali mengerti pikiran istri itu lebih sulit dari mikirin pikirannya Tuhan. Setuju gak Pak? Bapak gak usah ngomong amin, dari wajah Bapak udah kelihatan penderitaan Bapak. Yang jomblo-jomblo jangan tertawa, penderitaanmu akan datang pada waktunya saudara ya kan. Kadang-kadang wanita itu repot pikirannya. Ya kan? Kita pulang ke rumah, pulang kerja, kita lihat istri kita mukanya bete. Tadi apa bete itu? Butuh tadi. Kita tanya, sayang kenapa mukamu kok bete gitu? Saya mau tanya bapak-bapak, tolong bantu saya jawab. Kalau kita tanya gitu kepada istri kita, jawabannya selalu apa? Nggak apa-apa. Tapi kita sebagai laki-laki kita tahu pasti ada apa-apa. Kita tanya lagi kedua kali. Kenapa sayang? Jawabannya pengalaman pribadi saudara juga ya. Ketiga kali kita tanya, sayang kenapa? Jawabannya apa? Pikiran dewi. Mau Surabaya itu saudara ya kan. Pikiran sendiri. Saudara, tapi kalau suami ngerti pikiran istri. Saya yakin pasti bahagia kayak saya. Saya kalau lihat istri saya dari ketipan matanya. Saya udah ngerti dia maunya apa saudara. Dan itu pasti bahagia, semuanya pasti beres. Dan bapak-bapak saya kasih rahasianya. Rahasia bapak ngerti pikiran istri adalah jangan jadi suami yang pelit. Enggak ada yang amin, gak apa-apa saudara, gak apa-apa ya kan. Bapak-bapak kalau hidupnya mau bahagia percaya sama saya Pak. Jangan jadi suami yang apa? Punya duit senengin istri. Punya duit belikan tas, belikan berlian, ajak jalan-jalan ke Jepang. Ingat Pak, suami-suami lihat saya jangan pura-pura gak lihat. Pak. Nah, satu aja Bapak di sini ya, yang lain semua wanita ya. Pak, kalau tuh suami kan? Suami itu apa? Hah? Suami itu singkatan Pak. Apa singkatan? Semua uang adalah milik. Nah saudara jawab bukan saya ya kan. Jadi kita udah beres. Saya undang pemain musik, kita naikkan pujian saudara. Ya kan? Nah tetapi saudara, all joking aside. Seorang pria kalau ngerti pikiran wanita, saya yakin hidupnya pasti bahagia tanpa masalah. Pasti sukacita rumah tangganya. Bayangin kalau kita mengerti pikirannya Tuhan. Aduh, Tuhan itu janji hidup orang Kristen bukan hidup kekurangan tapi hidup dengan penuh kelimpahan. Masa sih kalau kita gak mengerti pikiran Tuhan? Masa sih kalau kita mengerti pikiran Tuhan kita tidak menerimanya? Hari ini doa saya setiap saudara datang di tempat ini. Saudara pulang bukan dengan tangan yang kosong. Tapi saudara pulang dengan pikiran Kristus. Yang setuju kasih tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling dahsyat. Ya. Orang yang punya pikiran Kristus. Dia punya kunci kehidupan berlimpah yang Tuhan mau. Tema dari gereja ini saya diberi yaitu apa? Community, fellowship and apa? Saudara masa gak tahu Bapak Ibu Saudara ya kan? Komunitas dan gaya hidup. Nah kalau kita bisa punya pikiran Kristus dalam cara kita berkomunitas. Saya yakin komunitas di tempat ini akan bertumbuh berlipat-lipat. Kenapa pikiran Kristus? Saya yakin gaya hidup saudara kalau sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saya yakin doa-doa saudara cepat dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita punya pikiran itu. Nah hari ini saya mau tutup khotbah saya. Saya mau tunjukkan kepada saudara. Bagaimana kita bisa punya pikiran Kristus. Dan saudara untuk kita bisa punya pikiran Kristus, kita harus lihat doanya Yesus. Karena kita bisa tahu pikiran seseorang kalau kita mendengar isi doanya. Ya kan? Kalau kita lihat orang punya masalah, kelihatan dari cara doanya. Nah,
Kita mau belajar pikiran Kristus itu kayak gimana dari doa yang diajarkan kepada murid-murid. Saya yakin saudara semua udah hafal dengan doa itu. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasalnya ke-6 yaitu doa Bapa kami. Ayo kita buka sama-sama. Matius pasalnya ke-6 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-13. Meskipun saudara udah hafal di luar kepala, tapi saya minta kita baca bersama-sama. Supaya kita mengerti benar-benar hari ini bagaimana kita bisa punya pikiran Kristus. Baca bersama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian apa? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan? Amin. Nah, kita bisa belajar ada 3 pikiran Kristus dari doa ini. Nah, kita mau belajar bersama-sama. Yang pertama kita baca di ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Kita ulangin sedikit. Ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Dikatakan seperti ini. Karena itu berdoalah demikian sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara, orang yang punya pikiran Kristus, yang pertama catat baik-baik. Orang yang punya pikiran Kristus tidak memaksakan kehendaknya. Ulangin sama-sama yang pertama, tidak memaksakan apa? Kehendak. Tidak pernah memaksakan. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku yang jadi. Bapak ibu saudara, kalau hari ini saudara ingin menikmati kelimpahan yang Tuhan janjikan dengan pikiran Kristus yang ada di dalam diri saudara. Pastikan dalam hidup ini kita boleh punya kehendak. Kita boleh punya rencana. Tetapi ayo kita belajar bersama-sama, enggak perlu memaksakan kehendak kita sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dari sini Tuhan Yesus ngajarin kita satu prinsip yang sangat penting. Yaitu penundukan diri. Saudara, hanya seseorang yang memiliki sifat penundukan diri yang mampu untuk tidak memaksakan kehendaknya di dalam kehidupannya. Saudara, seringkali saya lihat banyak orang Kristen datang ke gereja, di dalam doanya, dalam sikapnya beribadah, pelayanan, dia suka memaksakan kehendak. Dia bilang, Tuhan hidupku semestinya kayak gini. Tuhan kayak gini Tuhan. Tuhan mestinya tuh kayak gini. Karena orang yang hidupnya terlalu memaksakan kehendaknya. Tuhan aja bisa salah dalam hidupnya. Iya gak? Karena ada orang yang doanya begitu maksanya sampai bisa ngomong sama Tuhan. Tuhan kalau gak bisa atur, Tuhan turun saya naik. Saya yang beresin masalahnya. Tuhan kok gak bisa? Kenapa? Karena dia selalu memaksakan yang saya mau harus jadi. Nah Bapak Ibu Saudara, seringkali saya juga jatuh di dalam hal yang sama. Kadang-kadang di dalam kehidupan saya ada hal-hal yang saya inginkan. Ada hal-hal yang saya rencanakan. Tetapi satu hal yang saya belajar makin saya dewasa menjadi orang Kristen. Bahwa tidak semua hal dalam hidup kita terjadi sesuai dengan keinginan kita. Setuju gak sama saya? Nggak semuanya harus terjadi sesuai dengan yang saya mau. Saya boleh doa, saya boleh puasa, saya boleh ngelakuin apapun. Tetapi seringkali dalam hidup tidak semuanya harus terjadi sesuai dengan apa yang saya mau. Karena itu orang yang punya pikiran Kristus, dia memegang satu prinsip. Bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak siapa? Kehendak Tuhan. Kadang-kadang di gereja terlalu banyak orang-orang yang bukan punya roh penundukan diri. Tetapi memiliki roh pemberontak. Di mana dia bisa marah dengan Tuhan, dia bisa maksa Tuhan, dia bisa ngancem Tuhan. Tuhan awas, Tuhan kalau gak jawab minggu depan gak datang lagi. Loh, saudara, saya mau katakan kepada saudara, Yesus aja dalam doanya berkata, bukan kehendakku melainkan kehendak. Bapak ibu saudara, ukuran kematangan rohani seseorang hanya bisa kelihatan di saat kehendaknya gak terjadi. Iya gak? Saya ulangi sekali lagi, ukuran rohani seseorang, kematangan rohaninya seseorang nih, termasuk hamba Tuhan nih. Bisa kelihatan saat keadaan hidupnya tidak sesuai dengan keinginannya. Saya sebagai hamba Tuhan gak bisa lihat kematangan rohani saudara. Gembala saudara gak bisa menilai itu. Saudara lihat sebelah saudara gak bisa lihat kerohaniannya dia. Kita gak bisa ngukur. Kalau hari Minggu gampang sih ngukurnya. Kalau hari Minggu kelihatan mukanya malaikat semua. Coba toleh kanan kiri, halo malaikat, ya kan?
Gereja malaikat semua kalau nyapa shalom Pak Pendeta. Aduh glory haleluya. Tapi saat engkau kembali hari Senin bagaimana hidup? Bagaimana kalau bisnis yang engkau rencanakan tidak terjadi sesuai dengan rencanamu? Bagaimana kalau pernikahanmu tidak sesuai yang kau bayangkan? Bagaimana di saat apa yang engkau impikan terjadi dalam hidupmu tidak terjadi? Ada gak di sini orang yang suka hidupnya suka buat rencana? Oh nggak ada ya. Jadi di sini kayak sera-sera semua whatever will be, biarin aja tuh apa yang terjadi. Saya orang pertama yang angkat tangan. Saya orangnya I'm a planner. Saya udah tahu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan saya mau ngapain. Dari dulu saya kayak gitu. Semua hal saya udah rencanakan. Nikah umur berapa, punya anak umur berapa. Tetapi kenyataannya dalam perjalanan hidup saya nggak semuanya terjadi sesuai dengan yang saya mau. Ada banyak hal-hal yang saya lihat yang nanti saya akan saksikan buat saudara. Ya terjadinya nggak sesuai. Dan dari situ kelihatan rohaninya seseorang. Kalau rohaninya seseorang masih kanak-kanak, begitu dia mengalami sesuatu keadaan yang tidak baik, dia langsung bilang Tuhan jahat. Saya nggak mau ke gereja lagi, percuma ikut Tuhan, percuma saya pelayanan, percuma saya cari Tuhan. Nggak ada hasilnya. Tapi orang yang punya kematangan rohani yang dewasa, dia bisa berkata, mungkin keadaanku tidak sesuai dengan yang aku harapkan. Mungkin kehendakku tidak terjadi seperti yang aku mau. Tetapi aku percaya kehendak Tuhan pasti lebih baik. Karena dia menyediakan yang lebih baik buat saya. Setuju sama-sama katakan amin. Bapak ibu saudara merencanakan itu bagus. Jangan saudara habis ini pulang dari tempat ini lalu bilang, oh ya udah puji Tuhan semua rencanaku aku buang. No. That's not wise gitu. Tetapi saya mau ingatkan kepada saudara, rencanakan itu bagus. Tapi jangan menjadikan rencanamu itu berhalamu. Ada orang yang dalam hidupnya Tuhannya itu rencananya. Oh ini loh yang aku mau, ini loh bisnis yang aku mau. Itu jadi berhalanya. Akhirnya setiap menit dia hidup, yang jadi Tuhannya bukan Yesus, tapi yang jadi Tuhannya adalah rencananya. Hello. Dan saat hari ini saudara dan saya sudah memiliki kehendak yang melebihi kehendak Tuhan. Saudara udah gagal dalam mengerti pikiran Kristus. Bapak ibu saudara dalam kehidupan kita harus sadar orang yang punya pikiran Kristus. Dia akan menerima apapun yang Tuhan izinkan. Apa yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam hidup saudara? Kekurangankah? Sakit penyakitkah? Sakit hatikah? Orang kalau punya pikiran Kristus dia bisa menerima itu dengan baik. Pak sakit kok diterima? Pak masalah kok diterima? Masalah bukannya ditengking. Masalah bukannya diusir. No. Kita kalau makin rohani, kita kalau makin dewasa dalam iman kita sadar. Masalah bukan untuk ditengking, masalah bukan untuk diusir. Tapi masalah adalah untuk dihadapi. Karena saya percaya apapun masalah sebesar apapun itu. Kita punya Tuhan yang memberikan kekuatan untuk menghadapinya dengan baik. Yang setuju katakan amin. Coba saudara lihat Yusuf. Tahu Yusuf? Bukan yang jual tukang bakso di depan rumah saudara, bukan. Itu Yusuf Simanjuntak saudara ya kan. Yusuf di dalam Alkitab dalam Kejadian. Dia punya sebuah rencana yang datang dari Tuhan. Dia mimpi bahwa saudaranya termasuk orang tuanya akan sujud kepada dia. He had a plan, okay. I'll work hard, saya akan usaha keras. Saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk saya jadi pemimpin yang hebat. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba saudara-saudaranya melihat Yusuf baru dibeliin jaket Gucci sama papanya. Ya kan warna-warni saudara. Gucci. Dibelikan gak suka, dijual dia ke Mesir. Dijual ke Potifar jadi budak. Udah bagus di rumah Potifar, dia jadi pemimpin di rumah itu. Tiba-tiba dia dilihat sama Tante Poti. Tante Poti lihat, gemesin juga ya. Satu hari semua disuruh pulang, Yusuf gak boleh pulang. Cup. Ayo sama Tante. Yusuf jawabnya apa? Tante, biar kehendakmu yang jadi gitu. Jangan sesat Bapak Ibu Saudara. Yusuf berkata, no. Saya dipercayakan semua ini kecuali istri dari Potifar. Saya gak akan menyentuh engkau. Difitnah, masuk penjara. Udah di penjara dia punya teman, dia udah baik sama orang. Dilupain. Ada gak di sini pernah gitu, baik sama orang. Terus tiba-tiba kebaikan saudara dilupain? Yusuf. Ngalamin itu. Tetapi dia sadar. Aku hari ini boleh berusaha, saya punya rencana.
Tetapi pada akhirnya dia sadar bahwa memang rencananya itu bagus. Tapi rencana Tuhan lebih indah dalam kehidupannya. Boleh gak kasih tepuk tangannya paling meriah buat dia? Mungkin hari ini saudara berkata, Pak saya gak ngerti Pak kenapa Tuhan izinkan ini. Pak Pendeta saya gak ngerti kenapa kok Tuhan biarkan saya. Mungkin hari ini gak masuk akal buat saudara. Tapi saya yakin satu saat saudara akan mengerti dan akan masuk akal. Karena satu hal yang saya tahu rencana Tuhan tidak pernah buruk. Amin Bapak Ibu. Saya mengalami satu hal yang saya tidak rencanakan dan tidak saya kehendaki. Saudara tahun 2020 saya dipercayakan oleh Tuhan sebuah tempat. Tempatnya sangat bagus sekali. Kami waktu itu dari sebuah mall yang lebih kecil diberi tempat yang cukup bagus. Tetapi tiba-tiba di akhir tahun 2019 diberikan sebuah tempat yang sangat besar. Kapasitas kurang lebih 1.200 sampai 2.000 tergantung bagaimana kita metanya. Nah pada saat itu saya memutuskan untuk menerima panggilan Tuhan itu. Dan saya punya banyak rencana untuk gereja itu. Pada saat itu untuk membangunnya saya harus menjual semua harta saya. Kenapa? Karena gereja gak ada donatur dan kita gereja yang masih baru dan saya gembala yang masih baru. Dan satu hal yang saudara harus tahu, bangun gereja itu mahal. Saya kalau kanan kiri, makanya jangan pelit. Bangun gereja itu mahal, jangan pikir, wah enak. No, gereja itu mahal. Saya tahu karena saya gembala. Dan waktu itu saya harus jual semua. Saya jual semua yang saya punya, saya jual semua yang saya bisa kecuali diri saya. Ya masa pendeta jual diri untuk pembangunan gereja. Mempermalukan nama Kristus. Saya jual semuanya dan hanya terkumpul cukup untuk DP dari gereja itu. Dan sisanya harus saya cicil selama 1 tahun. Tapi saya pikirnya oke, kita akan buka gereja, lokasinya sangat bagus sekali. Dan pada saat itu saya baru mulai mengembalakan. Gak ada yang tahu siapa Michael Gunawan itu. Taunya Michael Gunawan itu gundul tapi menawan. But we started the church dengan iman, dengan percaya, dengan segala rencana. Tanggal 2 Februari 2020 bukalah GSJS Pakuwon Mall pertama kali. Dan puji Tuhan yang datang, puji Tuhan. Tuhan kirim jiwa-jiwa. Dan minggu demi minggu, 1 minggu, 2 minggu Tuhan berkati seperti tempat ini, Tuhan kirim jiwa-jiwa. Tetapi apa yang terjadi Maret 2020, masih ingat apa yang terjadi Maret 2020? Covid, lockdown. Tiba-tiba 2 bulan setelah saya jual semua yang saya punya. 2 bulan setelah saya sudah habiskan segalanya untuk membangun gereja ini. Baru mulai 2 bulan. Saya harus tutup gereja itu. Pertanyaan saya kepada pihak mall adalah sampai kapan Pak? Masih ingat dulu waktu itu dibilang cukup 2-3 minggu selesai. Sampai kapan? Jawaban mallnya, gak tahu sampai kapan. Saya bisa bayangin hidup saya. Itu seperti dunia runtuh. Saya udah put everything there. Termasuk tabungan istri saya dan tabungan saya secara pribadi. Dan kami harus hidup di tengah COVID. Dengan satu gedung yang kosong dan gak ada isinya. Orang sama sekali. Saudara pikir itu membuat saya sukacita? Terus saya bilang, puji Tuhan. No. Saya menganggap itu sebuah masalah besar. Saya ingat pada saat itu banyak jemaat datang sama saya. Pak Pendeta saya punya masalah. Saya mau jawab dalam hati saya juga Bu. Saya bisa bayangin. Tapi apa yang saya lakukan? Saya lakukan apa yang saya bisa. Saya putuskan gak ada gunanya saya marah. Gak ada gunanya saya ninggalin pelayanan. Apa yang saya lakukan? Saya doa setiap hari. Terus saya berpikir daripada saya doa sendiri setiap hari kayak orang gila gitu kan. Saya ajak aja jemaat online. Yang waktu itu masih berapa ratus, kita ajak aja berdoa. Apa yang terjadi? Saya lakukan apa yang saya bisa. Saya doa setiap hari di depan kamera. Saya nyanyi di depan kamera, saya khotbah sendiri, tertawa sendiri, ngomong sendiri. Setiap hari, tidak pernah berhenti. Karena saya gak bisa mengendalikan keadaan saya dan saya gak boleh marah. Tetapi yang saya sadar hari ini tahun 2024, bulan Mei, adalah kalau seandainya itu gak terjadi.
Saya nggak ada di depan saudara hari ini. Saya nggak mungkin bisa kenal dengan pastor yang paling ganteng di seluruh Jakarta Selatan. Pastor Joshua Supa. Saya nggak akan kenal. Karena sebelumnya saya nggak kenal dengan beliau. Saya nggak akan diberikan kesempatan untuk bisa berkhotbah di depan ribuan orang, puluhan ribu orang setiap minggu. Hari ini saya baru sadar. Oh, itu sebenarnya Tuhan izinkan untuk mendatangkan sesuatu yang baik bagi saya. Tapi pada saat itu saya nggak ngerti. Seandainya saya bisa balik tahun 2020. Saya akan datang ke Michael Gudawan yang masih gemuk waktu itu. Saya baru turun 27 kilo saudara. Jadi makanya saya bisa ngomong. Saya akan bilang sama Michael Gunawan yang 100 kilo itu. Saya akan bilang, gak usah khawatir. Rencananya Tuhan itu semuanya Tuhan atur dengan yang terbaik. Hari ini mungkin saudara berada di posisi saya dulu. Pak saya gak ngerti Pak, Tuhan baik kok ngizinin saya kayak gini sih Pak. Pak, saya udah pelayanan loh Pak. Saya udah cinta Tuhan, saya udah perpuluhan loh Pak. Kok Tuhan izinkan? Jangan khawatir Pak, Bu. Tuhan lagi ngatur hidupmu. Gue selalu berkata, Pak Pendeta, saya cinta Tuhan kok saya dijahatin sama orang. Firman Tuhan berkata, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat. Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan orang yang percaya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Di Taman Getsemani Yesus berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Hari ini pulanglah dari tempat ini. Apapun Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, kau harus punya pikiran Kristus. Jangan paksakan kehendakmu, rencanamu. Tetapi berkatalah kepada Tuhan, Tuhan mungkin aku tidak mengerti hari ini. Tetapi aku percaya rencana Tuhan pasti lebih indah dan pasti lebih baik untuk saya. Tepuk tangan yang paling dahsyat. Yang kedua secara cepat, Matius 6 ayat yang ke-11. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Boleh kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Apa saudara? Berikanlah pada hari ini makanan kami yang apa? Secukupnya. Orang punya pikiran Kristus yang pertama tidak memaksakan apa? Kehendaknya. Yang kedua catat baik-baik. Orang kalau punya pikiran Kristus tidak memikirkan yang berlebih. Ulangin sama-sama, tidak memikirkan yang apa? Alias bahasa kerennya, tidak overthinking. Senggol kanan kiri dengan keras, nggak usah overthinking. Nggak usah pikir berlebih. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang apa? Orang yang punya pikiran Kristus dia megang satu prinsip dalam hidupnya. Cukup. Senggol kanan kiri dengan keras. Cukup. Hari-hari ini kata cukup itu sangat langka. Karena setiap hari kita berada di social media, kita bangun tidur, kita udah buka Instagram, TikTok. Kita lihat kekayaannya orang, kehebatannya orang. Dan sangat sulit hari-hari ini untuk menemukan kata itu. Cukup. Dan seringkali kalau kita merasa hidup kita gak cukup, kita akan langsung masuk ke dalam sebuah mode. Kondisi yaitu overthinking. Kita pikir, waduh aku umur 25 belum punya uang segini. Wah aku umur 25 belum menikah. Wah yang lain sudah menikah. Overthinking. Hari-hari ini banyak influencer berkata umur 30 harus punya 1M. Emang 1M ber? Harus punya gini, kamu harus gini. Seringkali kalau kita lihat hidup kita banyak gak cukupnya. Saya kurang ini, saya kurang ini, saya kurang ini. Tetapi firman Tuhan ngajarin kita, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang apa? Secukupnya. Jadi belajar. Apapun yang Tuhan berikan, cukup. Tepuk dari saudara katakan cukup. Kalau saudara bisa gitu nggak akan mikir berlebih. Tahu nggak saudara, overthinking itu pintu awal dari kekhawatiran dan kegelisahan. Orang kenapa bisa khawatir? Awalnya overthinking dulu. Orang kok bisa gelisah? Karena overthinking dulu. Saudara kalau hari ini kita bisa merasa cukup. Kita akan belajar bahwa hidup kita itu akan lebih menikmati. Karena kita tahu, oh aku ini cukup, I'm enough. Nah rahasianya Tuhan kasih di ayat 34. Coba buka Matius 6 ayat yang ke-34. Pak tapi gak bisa Pak, saya selalu mikir ke depan. Saya orangnya apapun pakai pikiran gitu, apapun pakai otak. Iya memang pakai otak. Saya pernah dengar orang kesaksian gini, Pak Pendeta saya mau saksi. Lalu dia saksi di depan jemaat Tuhan.
Oh saudara-saudara, dulu sebelum saya ikut gereja ini, saya apapun pakai otak. Tapi sekarang sejak ikut GSJS, saya udah gak pakai otak lagi. Hah? Gak pakai otak lagi, menakutkan saudara ya kan? Bukan berarti kita hidup gak pakai otak, tapi coba lihat Matius 6 ayat 34. Kenapa kita dalam hidup perlu berkata cukup, gak perlu overthinking. Coba Matius 6 ayat 34, 1, 2, 3. Apa saudara? Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai apa? Kesusahannya sendiri, kesusahan sehari apa? Nah itu loh orang yang punya pikiran Kristus. Dia belajar satu prinsip, one day at a time. Ada lagu zaman dulu, one day at a time, sweet Jesus kan? Satu hari, kesusahan sehari cukup untuk dia punya satu berkat buat saudara cukup sehari untuk sehari. Kesusahannya juga sehari untuk. Kenapa orang bisa overthinking? Karena dia menggunakan kekuatan untuk sehari. Memikirkan masalah berhari-hari. Firman Tuhan aja berkata, tak habis rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Karena itu setiap hari itu kita harus tahu. Masalah sehari itu gak akan lebih daripada yang sudah ditentukan. Ada masalah, tapi jangan lupa berkatnya juga cukup. Jadi gak perlu kita terlalu mikirin tentang masalah yang terlalu banyak. Karena kekuatan saudara gak mungkin cukup. Siapapun itu. Ingat, sehari cukup untuk sehari. Hari ini belajar Bapak Ibu Saudara. Kita gak perlu terlalu memikirkan masalah berhari-hari dalam kehidupan kita. One day at a time. Saya golong kanan kiri, one day at a time. Bukan berarti Tuhan gak berikan kita kekuatan yang ekstra. Tapi belajar untuk gunakan kekuatan itu dengan bijaksana. Belajar untuk jangan memikirkan 3 hal. Terlalu banyak mikirin 3 hal. Yang pertama, jangan terlalu banyak mikirin opini orang tentang diri kita. Boleh ulangi apa? Jangan terlalu mikirin apa? Opini orang. Nah ini, gak usah terlalu mikirin opini orang tentang kita. Jadi biasa aja. Kadang-kadang ada orang itu yang terlalu mikirin opini orang lain tentang dia. Datang ke gereja, kenapa sih semua orang kok liatin saya? Ih, GR banget saudara ya kan, gak ada yang ngeliatin saudara. Gak usah terlalu mikirin. Saya dulu terlalu mikirin apa yang orang pikirin tentang saya. Itu saya dulu. Saya dari dulu itu selalu paling takut atau khawatir kalau dibilang orang sombong. Tapi saya jadi ngerti kenapa kok saya dibilang sombong. Karena kalau saya gak senyum, coba perhatikan muka saya. Muka saya tuh kayak gini. Jadi orang selalu pikir saya sombong. Karena itu saya belajar untuk jadi orang yang menyenangkan orang. Selalu senyum kemana-mana. Capek sendiri loh saudara. Akhirnya saya kena batunya satu hari. Saya satu hari jalan di mall gitu. Tiba-tiba ada satu anak muda datang ke saya dari jauh. Dia lihat saya, rasanya kok mukanya kenal, dia datangin saya. Saya langsung senyum saudara. Saya pasang ini. Dia bilang, shalom Ko. Saya bilang, shalom. Lalu dia tanya gini, Koko ingat saya enggak? Nah ini pertanyaan yang sulit saudara. Karena saya kan ketemu banyak orang. Tapi karena saya takut dibilang sombong, saya bilang, oh iya. Saya lamain supaya dia memperkenalkan diri saudara. Terus tiba-tiba dia bilang gini, siapa? Nah ini gak bijaksana, ini gak ada hikmat anak ini saudara. Siapa? Oh itu toh, itu kan, yang itu kan. Lalu dia bilang, inget kok anaknya papa. Loh papa sih mana ini? Dia pikir saya, loh anaknya papa. Oh iya, anaknya papa gimana? Papa sehat. Lalu mukanya berubah. Loh papa kan udah mati kok. Gak taunya saya nguburin 3 bulan yang lalu saudara papanya. Saya tanya gimana kabarnya papanya. Aduh, saya kalau kanan kiri gak usah terlalu mikirin. Kadang-kadang kita terlalu mikirin ya. Tentang pikiran orang, gak usah terlalu mikirin, capek sendiri. Yang kedua, stop terlalu banyak memikirkan tentang gosip orang tentang diri kita. Gak usah terlalu mikirin orang ngomongin kita apa. Aduh kadang-kadang orang Kristen itu juga gitu ya. Sukanya ngomongin orang gitu. Apalagi ibu-ibu, aduh. Kalau udah kumpul di kafe gitu. Terus bibirnya lancip. Tahu gak? Wah kamu gak tahu. Benar. Aduh kok seneng ya ngomongin orang kayak gitu ya. Kadang-kadang orang itu akan ngomongin kita. Biasa aja gitu. Dulu saya terlalu mikirin, santai aja. Gak usah terlalu mikirin Pak.
Orang mikirin apa tentang diri saudara, gosip orang tentang diri saudara, biarin. Saya ini pendeta itu paling banyak digosipin orang. Ya enggak? Pendeta mau ini, salah. Pendeta gemuk, salah. Kedagingan. Pendeta kurus, salah. Pendetanya kurang berkat ini. Pendeta pakai barang mewah, duniawi. Pendeta pakai barang palsu, penuh kepalsuan. Loh, yang bener yang mana gitu Bapak Ibu? Khotbah panjang, kelihatan bahannya kebanyakan diulang-ulang. Khotbah pendek, kurang persiapan. Loh, jadi maunya apa gitu? Saya belajar gak usah terlalu mikirin lah. Orang ngomongin kita, biarin. Nah hari ini saya makin belajar ya Pak. Jadi orang itu lebih suka gitu diomongin orang. Saya tuh sekarang hari-hari ini malah enjoy orang ngomongin saya di belakang saya. Kenapa? Karena kalau mereka ngomongin saya di belakang saya, artinya mereka di belakang, gue di depan. Ini santai aja. Yang ketiga, stop terlalu mikirin kutukan orang atas hidupmu. Orang Kristen itu ada yang kayak gitu ya. Sukanya ngutukin kita. Wah awas kamu terkutuk sama Tuhan. Loh, yang bisa ngutuk kita bukan manusia, yang bisa ngutuk kita itu iblis dan Tuhan loh di perjanjian lama. Tapi Tuhan udah lagi gak ngutuk kita. Tuhan kita penuh dengan kasih. Di dalam Kristus dikatakan tidak ada lagi penghakiman, tidak ada lagi penuduhan, no condemnation in Christ. Jadi gak usah percaya kutukan orang atas hidupmu. Orang boleh ngomong kau gak bisa apa-apa, orang boleh ngomong masa depanmu gak ada. Gak usah terlalu dipikirin. Percayalah yang berlaku atas hidup saudara itu bukan perkataan orang. Tapi yang berlaku atas hidup saudara itu perkataan Kristus atas hidupmu. Tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang apa saudara? Belajar sehari cukup sehari. Coba lihat prinsip itu sudah ada di dalam Alkitab. Ingat di dalam perjanjian lama. Orang Israel 40 tahun di padang gurun makannya apa? Roti makan. Waktu itu mereka setiap pagi keluar tenda selalu ada roti. Tapi coba ada satu kejadian seperti ini. Orang Israel keluar rumah, lihat mananya di mana-mana. Lalu saya yakin kelompok ini yang dimaksud adalah orang Indonesia. Karena waktu lihat dibungkusin semuanya. Untuk seminggu dibungkusin satu-satu, dimasukin. Besok paginya rotinya yang dibungkus dari kemarin apa? Dicoba lagi. Oh coba lagi. Besoknya rusak lagi. Kenapa? Tuhan lagi ngomong, hei ngapain kamu mikirin tentang besok? Besok aku yang menyediakan. Kamu gak usah mikirin. Kadang-kadang kita terlalu capek mikirin besok. Padahal besok itu urusannya Tuhan. Hari ini lakukan yang terbaik yang saudara bisa. Pelayanan yang terbaik yang saudara bisa. Apapun yang saudara kerjakan. Asal saudara sungguh-sungguh rajin cinta Tuhan. Saya percaya ada berkat Tuhan dan perkenanan Tuhan. Dan karunia Tuhan cukup buat saudara. Tepuk tangannya paling meriah. Yang ketiga yang terakhir pemain musik silakan naik. Jadi yang pertama kita belajar pikiran Kristus. Yang pertama tidak memaksakan apa? Yang kedua tidak perlu memikirkan yang gak usah overthinking. Jadi santai aja. Kesusahan sehari cukup. One day at. Yang ketiga yang terakhir. Ayat terakhir. 1, 2, 3. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Yang ketiga, orang yang punya pikiran Kristus tidak menyimpan sampah. Sama-sama ulangi, tidak menyimpan apa? Sampah. Senggol kanan kiri, sampah jangan disimpan. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Tahu gak kadang-kadang kelemahan kita ini, kita terlalu banyak nyimpan apa? Sakit hati, jengkel sama orang. Terlalu banyak disimpan. Tanpa kita sadari lama-kelamaan pasti akan jadi apa? Sampah. Dalam hidup belajar untuk mengampuni. Terima kasih buat satu orang yang bilang amin. Dalam hidup belajar untuk mengampuni. Terima kasih buat 20 orang yang bilang amin. Gak apa-apa saya lanjutin. Dalam hidup harus belajar untuk mengampuni. Iya, kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Iya. Bukan melupakan, tapi mengampuni. Oh Pak saya mau melupakan. Tidak mungkin. Saudara lihat lihat orang yang pernah nyakitin saudara bisa lupa.
Nggak mungkin. Saya kasih ilustrasi sederhana ini kan. Anggap aja ini gelas ini ya, saya minum dulu sebentar. Ya, anggap aja saya minum gelas ini. Lalu saya bawa gelas ini ke toilet. Saya ke toilet, saya minum. Terus tiba-tiba di depan kloset, gelas ini jatuh ke dalam kloset yang ada isinya. Terus saya keluarin, saya cuci pakai Mama Lemon. Saya cuci 4 kali. Saya mau tanya sama saudara. Saudara jadi saya, mau dipakai lagi gak gelasnya? Loh, udah Mama Lemon. Saya cuci lagi 10 kali. Mau gak dipakai? Kenapa? Karena selama saudara lihat ini, keingetnya apa? Sama yang di dalam itu. Kita juga gitu sama orang. Jangan bilang, oh Pak saya akan melupakan. Gak bisa. Kita ketemu orang yang nyakitin kita. Kita kan dalam hati mau ngampuni gitu. Kita lihat suami kita yang nyakitin kita mau ngampuni. Terus kita lihat, aduh kata Pastor Joshua harus diberkati. Tuhan bereskan Tuhan. Oh no. Ampuni. Tuhan ambil aja nyawanya Tuhan, saya udah capek. Bos, dalam hidup itu kita tuh gak bisa lupa. Tapi kita bisa memutuskan untuk mengampuni. Senggol kanan kiri, mengampuni. Kenapa pada pelan? Karena sesama tidak bisa mengampuni, dilarang saling mendahului. Jangan nyimpan sampah. Tuhan itu gak pernah menyimpan sampah apapun. Petrus itu nyangkal Yesus berapa kali? 3 kali. Terus Tuhan Yesus bangkit. Terus ketemu sama Petrus di pinggir pantai. Ketemu sama Petrus. Yesus ngomong apa? Pet, nyangkal berapa kali kamu kemarin? Gitu? No. Dia bilang, do you love me? Loh, saya yakin Petrus kaget. Kenapa? Petrus berpikir, ini udah pasti mati aku. Pasti udah dihakimin sama Tuhan. Tapi Yesus berkata, do you love me? Dia sampai kaget. Yeah, I love you. You know that I love you. Diulang 3 kali, kenapa Tuhan Yesus ingin mengatakan, aku aja gak simpan sampah. Aku aja disakitin sama semua orang, aku gak nyimpen. Aku mengampuni, apalagi kamu. Pak, Bu, apapun sampah yang ada dalam hati saudara, buang. Kalau saudara buang, Tuhan ada berkat yang dia siap berikan sama saudara. Hati kita tuh ada storage-nya. Saudara beli handphone, ada storage. Iya gak? Storage itu terbatas, hati kita tuh juga gitu. Saudara simpan sampah, gak ada berkat sukacita bisa masuk. Saudara simpan kutuk orang atas hidup saudara, saudara simpan omongan orang atas hidup saudara. Gak akan pernah saudara damai dalam hati. Saudara saya divonis dokter gak bisa punya anak. Kok tegang semua mukanya? Saya divonis bahwa my sperm count 1%. Saya gembala yang melayani Tuhan sungguh-sungguh. Kalau saudara harus tahu I work very hard for God. Saya bukan menyombongkan diri saya, oh pastor rajin, no. Tetapi Paulus pernah mengatakan juga, aku bekerja lebih keras dari semua rasul. I do that. Saya gak pernah absen doa pagi setiap hari. Hari Minggu saya selalu ada di gereja sepanjang hari dari pagi sampai malam. Setiap hari saya gak pernah gak ada di gereja. Saya sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi saya divonis gak bisa punya anak. Dan setiap kali orang kalau ketemu saya, selalu pertanyaannya cuma 2. Pastor umurnya berapa? Jawaban saya selalu jangan kepo. Yang kedua, selalu pertanyaannya anaknya berapa? Saya selalu, setiap kali saya jawab dengan pedih hati, saya gak punya anak. Mukanya langsung beda, oh gak punya anak. Oh, kenapa? Loh. Karena memang divonis gak bisa punya anak. Bukan salah istri saya by the way. Kadang-kadang ada banyak orang nyalain wanitanya. Ini wanitanya kurang subur, nikah lagi aja Pak. No, sometimes it's the man. Saya ngalamin. Dan yang lucu adalah saya kan suka berkati orang nikah. Nah yang saya berkati anak semua. Anaknya banyak, nah saya gak bisa. Satu hari setelah saya tes, saya ingat waktu itu saya tes keluar hasil labnya. Dan divonis bahwa saya mengalami sebuah kelainan, I cannot have a kid. Saya lagi makan dengan istri saya di Pakuwon Mall. Dan
Tiba-tiba saya lagi duduk gitu, ada jemaat ngeliatin saya gitu. Dan tiba-tiba saya lagi makan spaghetti waktu itu. Tiba-tiba dia bilang, Pastor Michael ya? Wih, saya kaget, saya keselak, sudah saya tersedak. Saya masih ingat dan boleh gak saya duduk di sini? Oh, silakan. Saya tadi malam doa. Saya dapat pesan untuk Pastor Michael. Lalu saya biarin dia duduk di depan saya, dia mulai ceritain doanya. Tetapi dia ceritain sambil ada urapan yang tidak rata keluar. Saya lihat spaghetti saya baru pesan, baru keluar. Terus tiba-tiba di akhir dia bilang, tadi malam ada pesan satu terakhir buat Pastor. Dia ngomongnya bagus banget. Pesan terakhir buat Pastor. Pastor kan lagi coba punya anak ya. Dalam hati. Iya Bu, Tuhan kasih pesan untuk Pastor Michael, memang Pastor Michael tidak akan punya anak. Karena saya diberi pesan, Pastor Michael dipercaya dengan anak rohani banyak. Tapi Tuhan gak akan percayakan anak buat Pastor Michael. Saudara bisa bayangin hati saya. Saudara, sejak hari itu, sampai itu dapat tempat di hati saya. Setiap hari saya memikirkannya. Saya bangun tidur memikirkan. Saya sebelum tidur memikirkan. Dan akhirnya saya mulai menerima bahwa, oh ya udah memang kalau saya nggak bisa punya anak ya nggak apa-apa. Tiba-tiba setelah kami berusaha, kami ke dokter dan satu hari kita tes. Dan puji Tuhan, waktu dites positif. Oh puji Tuhan. Tapi karena saya punya sampah itu dalam hati saya nggak percaya. Saya beli test pack 20. Ayo pipis lagi. 20. Tanya istri saya, semua test packnya masih ada di rumah, saya simpan. 20-nya positif. Tetapi saya tetap gak percaya. Bulan yang pertama jalan, ada janin. Bulan kedua diperiksa. Saya pikirnya bulan kedua, ini pasti gak ada detak jantungnya. Karena saya simpan dalam sampah. Michael Gunawan gak dipercayakan anak. Saya pikirnya gak akan ada detak jantung. Ada detak jantung. Bulan ketiga, bulan keempat, 5, 6, 7, 8, 9. Sampai di hari persalinan pun. Saya berpikirnya istri saya atau anak saya yang akan meninggal. Karena memang saya gak dipercayakan, mungkin saya yang maksa. Saudara, pada saat itu saya nunggu di ruangan operasi, saya tunggu istri saya di operasi sesar. Dan saya terus berpikir, iya mungkin gak dipercayakan memang bisa mati. Tapi hari ini saya mau katakan kepada saudara, saya bersaksi di hadapan saudara hari ini 12 Mei. Anak saya Tiffany Abby Gunawan sudah lahir sehat sempurna. Diberkati Tuhan, bisa ngobrol, bisa tengkurap. Dan hari ini sehat. Saudara, tetapi yang saya sayangkan adalah kenapa saya membiarkan perkataan ibu itu mendapat tempat di dalam hati saya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya nggak tahu apa yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam hidup saudara. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, saya gak ngerti kenapa saya harus ngalamin ini. Pak Pendeta, I don't understand. Tapi satu hal yang saya pelajari dalam hidup saya, kita tidak harus mengerti untuk kita bisa beriman bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik. Banyak hal yang saya lihat dalam hidup saya. Yang saya lihat Tuhan udah begitu baik bagi saya. Masa saudara biarkan satu hal yang kecil, sampah itu mengganggu hidup saudara. Hari ini doa saya, setiap kita pulang dengan pikiran Kristus. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya minta kunci F ya. Bapak Ibu Saudara, ada satu lagu yang diciptakan dari kesaksian saya. Dan lagu ini mungkin saudara pernah dengar. Lagunya udah cukup lama tapi hari ini saya mau bawakan buat saudara. Saya berdoa lagu ini bisa memberkati. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sama-sama katakan, Yesus mendengar lebih dari yang
ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Mari dari awal kita katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa. Dengan percaya katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Semuanya katakan, izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena Mari angkat kedua tangan saudara, sama-sama katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tundukkan kepala saudara, saya mau berdoa buat saudara. Entah kenapa dari semua pendeta yang bisa diundang di sini Tuhan kirim saya. Dan saya tahu bukan sebuah kebetulan, dimanapun Tuhan izinkan saya menyampaikan firman Tuhan. Mungkin hari ini saudara sedang mengalami hal yang saudara tidak inginkan, saudara mengalami hal-hal yang saudara tidak kehendaki. Tapi boleh gak hari ini saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan saudara, Tuhan kita selalu punya cara yang lebih baik daripada yang kita pikirkan. Lebih daripada yang kau doakan. Lebih daripada yang engkau harapkan. Karena itu biar pulang dari tempat ini kita bukan pulang dengan sia-sia. Tapi kita pulang dengan pikiran Kristus. Kalau ada hal-hal yang terjadi tidak sesuai dengan yang kau mau, belajar untuk jangan paksakan kehendak atas hidupmu. Belajar untuk berkata, Tuhan I trust you. Tuhan aku percayakan hidupku kepadamu dan aku tahu apapun yang Tuhan izinkan pasti ujungnya mendatangkan kebaikan bagi aku. Hari ini kalau engkau mengalami overthinking, kalau engkau selalu memikirkan yang berlebih, ingat. Setiap hari memang ada persoalan, tapi setiap hari juga ada karunia yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Hari ini kalau ada sampah-sampah dalam hatimu, belajar lepaskan itu. Buang itu. Tinggalkan itu, isi dengan iman saudara kepada Tuhan. Maka orang yang punya pikiran Kristus akan melihat Tuhan menjadikan semua indah pada waktunya. Mari saudara yang percaya, mari angkat tangan saudara. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Dengan lebih percaya katakan, Yesus jawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Amin Tuhan. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Akan kedua tangan saudara dengan iman percaya kita katakan, Yesus mendengar lebih